Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerjasama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan saat berpidato pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN-Australia di Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia. Presiden Jokowi menyebut bahwa ASEAN dan Australia berbagi tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan tersebut. Presiden Jokowi menyatakan bahwa ASEAN diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada tahun 2040. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, yang sebagian besarnya adalah tenaga kerja muda dengan literasi teknologi yang tinggi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya dukungan Australia untuk memaksimalkan potensi tersebut. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong penguatan kerjasama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi, salah satunya melalui Strategi Ekonomi Asia Tenggara Australia 2040 untuk mendorong investasi Australia di Asia Tenggara. Presiden berharap Australia dapat membuka lebih lebar lagi kesempatan investasi dari ASEAN ke Australia. Selain itu, Presiden turut menyoroti pentingnya investasi dan dukungan Australia di ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim serta kerjasama dalam bidang ekonomi digital. Menurut Presiden, dukungan Australia sangat diperlukan khususnya dalam bentuk investasi, kemudian akses pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi. Terkait kerjasama transformasi digital, Presiden mengapresiasi dimulainya perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement pada tahun lalu. Presiden Jokowi pun berharap Australia dapat memberikan dukungan melalui pengembangan kemampuan dan pengetahuan, serta kemitraan publik dan privat yang kuat. Dalam penutup pidatonya, Jokowi mengingatkan bahwa ASEAN dan Australia berbagi masa depan yang sama dan harus menjadi motor penggerak untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera. Australia merupakan mitra pertama ASEAN dan Australia juga merupakan mitra pertama di mana ASEAN memiliki kemitraan strategis komprehensif. Tema KTT kali ini adalah A Partnership for the Future. KTT itu sendiri secara garis besar dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama membahas Future ASEAN-Australia Cooperation dan The Three ASEAN Cooperation Pillars. Inti dari sesi pertama sebenarnya adalah membahas Future Cooperation. Sebagaimana teman-teman ketahui, tahun lalu Australia mengeluarkan dokumen yang dipersiapkan atau dibuat oleh Nicholas Moore, dan laporan ini adalah mengenai judulnya Invested Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040 atau biasa disebut strategi ekonomi Australia untuk Southeast Asia, untuk Asia Tenggara. Dan inti dari laporan Nicholas Moore tersebut sebenarnya merupakan sebuah pendekatan baru yang akan dilakukan oleh Australia dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Asia Tenggara. Di mata Australia, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat potensial dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kedekatan geografi tentunya, komplementaritas ekonominya, dan merupakan bagian dari upaya Australia untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Di dalam laporan tersebut ada 4 hal besar yang akan dilakukan, yaitu raising awareness, removing blockages, building capacities, dan deepening investment. Sementara 10 prioritas atau sektor yang akan diprioritaskan ada 10, yaitu agriculture and food, resources, green energy transition, infrastructure, education and skill, visitor economy, healthcare, digital economy, professional and financial services, serta yang ke-10 adalah creative industries. Nah, sebagai implementasi dari pendekatan baru, sebagaimana yang ada di dalam laporan Nicholas Moore tadi, Australia untuk tahun ini telah meluncurkan ASEAN Australia Center. Ini adalah sebagai bentuk dukungan dari implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kemudian Australia juga memberikan 55 beasiswa magister dan 55 beasiswa non-gelar di bidang kerjasama AOIP bagi negara-negara ASEAN dan juga Timor Leste, serta penambahan pusat fasilitasi startup Australia di 4 kota di ASEAN, termasuk di Indonesia dan Vietnam. Sebelumnya fasilitas seperti ini sudah ada di Singapura.
Di dalam sesi pertama mengenai future cooperation, Bapak Presiden di dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya fokus perhatian ke depan di 3 bidang. Pertama, pentingnya penguatan integritas ekonomi ASEAN dan Australia, di mana Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama perdagangan dan investasi yang sifatnya dua arah. Dan Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara strategi yang ada yang dimiliki Australia seperti tercermin di dalam laporan Nicholas Moore dengan implementasi dari AOIP. Jadi sekali lagi Bapak Presiden menekankan pentingnya ada sinergi antara pendekatan baru Australia yang tercermin di dalam laporan strategi Australia mengenai pendekatan kepada ekonomi Asia Tenggara atau saya singkat Invested 2040 yang dibikin oleh Nicholas Moore dengan yang satunya adalah implementasi dari AOIP. Hal kedua yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya percepatan transisi energi, di mana dukungan Australia terhadap ASEAN Strategy for Carbon Neutrality sangat diharapkan terutama dalam bentuk investasi, kemudian akses pembiayaan inovatif dan transfer teknologi. Indonesia juga mendorong Australia untuk mendukung pembangunan EV ekosistem di ASEAN. Dan selain itu, Bapak Presiden juga menekankan bahwa Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminasi yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden di sesi pertama adalah pentingnya kerjasama transformasi digital. Presiden menyampaikan potensi ekonomi digital ASEAN sangat kuat. Tahun lalu, perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA telah dimulai. Dan Indonesia juga berharap Australia dapat mendukung upaya transformasi digital ASEAN melalui skill development, knowledge sharing, dan kemitraan publik dan privat yang kuat. Turut mendampingi Presiden dalam sesi pleno KTT khusus ASEAN Australia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Tim Eljan Media laporkan.